Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dari pengantar tadi. Perlu saya tambahkan juga dari beberapa literatur yang saya ungkapkan tadi, ada juga literatur yang berasal dari teori-teori keadilan, yaitu dari John Rowe. Ini berjudul A Theory of Justice, ya. Buku ini sangat populis ya di kalangan masyarakat, di kalangan elit yang menstudi tentang ilmu hukum ya. Kemudian juga buku yang sering kita pakai di beberapa kampus, ini buku saya yang berjudul Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, dan ini sudah mengalami beberapa kali terbit di beberapa toko buku di tanah air. Insya Allah akan ditemukan ya. Ini buku wajib bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar-dasar sosiologi hukum ya. Kemudian tadi tidak sempat dijelaskan tentang buku yang saya ungkapkan. Ini adalah buku metodologi penelitian hukum progresif ya, dan ini juga berfungsi untuk membantu kita untuk menyusun makalah. Nanti kan ada makalah sebagai tugas akhir ya. Oke, para mahasiswa sekalian, kita mencoba mendalami dari kajian-kajian kita tentang sosiologi hukum ini. Mata kuliah sosiologi ini sesungguhnya adalah mata kuliah yang masih muda ya. Lahirnya saja sejak tahun 1882 di Italia, di mana pemikirnya antara lain adalah para pemikir yang berasal dari Italia, yaitu antara lain dari Italia bernama Anzilotti ya. Ini tahun 1882. Kemudian juga sesungguhnya kelahiran sosiologi hukum ini adalah dipengaruhi beberapa pemikir, termasuk pemikir filsafat hukum ya, pemikir ilmu hukum itu sendiri, kemudian pemikir sosiologi termasuk di sini. Tentang sosiologi ada saya punya buku tentang teori-teori sosiologi modern ya. Ini silakan Anda pelajari. Untuk buku ini banyak ditemukan di beberapa toko buku ya. Kemudian semua kajian-kajian itu yang dipengaruhi dari beberapa tokoh tentunya berorientasi kepada hukum ya. Karena sosiologi hukum ini sendiri adalah termasuk bagian daripada ilmu hukum. Di tanah air ya, ada beberapa juga tokoh yang membidangi atau kajian-kajian tentang sosiologal atau sosiologi hukum ini. Banyak sekali kita kenal yang sangat senior tokoh di Indonesia ya, termasuk tokoh di beberapa negara juga. Siapa yang tidak kenal dengan Prof. Sachito Raharjo. Kemudian juga ada Profesor Standyo Wignio Subroto, juga pengantar dari buku saya. Alhamdulillah ya, sebelum beliau wafat saya sempat belajar dengan Prof. Standyo. Kemudian di Universitas Diponegoro ada muridnya yang sangat populer juga, yaitu Prof. Ismi Warasih, yang juga sebagai tokoh yang masih ada di Universitas Diponegoro. Dan yang lain-lain, termasuk juga kajian-kajian yang dibawakan oleh Profesor Kusuma Atmaja, itu juga kalau kita kaji ya, masih berkaitan dengan apa yang dikatakan hukum yang hidup di masyarakat. Kemudian untuk lebih jelasnya silakan Anda membaca dalam buku saya yang berjudul Restorative Justice ya, Restorative Justice yang saya perlihatkan yang pertama tadi.
Terutama kajian-kajian itu saya menulisnya pada halaman 22 sampai 25, itu membahas tentang bagaimana perbedaan restoratif justice dan retributive justice, ya. Otomatis kalau membahas tentang sosiologi hukum tentunya mengarah kepada kajian-kajian restoratif justice, karena di sana ada dialog, ya, antara kepentingan tidak saklek kepada pasal-pasal yang justru jauh rasa keadilan itu sendiri, ya. Oke, ada beberapa pengertian sosiologi hukum ini, banyak sekali ya, hanya beberapa yang saya ungkapkan di sini. Antara lain dari Hartz ini adalah hukum adalah mengandung unsur kekuasaan yang terpusat kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak jauh-jauh selalu berkelindan dengan kepentingan masyarakat. Kemudian juga ada yang diungkapkan oleh Oci Salman, ya. Dia mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial secara empiris analitis. Secara empiris analitis ini tentunya kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, karena saya katakan bahwa sosiologi hukum ini adalah sebuah ilmu. Ya, mencari kebenaran itu juga dengan metode tentunya, ya. Jadi bagaimana ontologinya, kemudian menemukan kebenaran itu pakai alat, kajian-kajian epistemologinya tentu pakai metode. Itu makanya kajian-kajian analisis yang metodis, ya, yang tidak sembarang, ya. Kemudian juga yang saya katakan tadi, ada juga pengertian dari Prof. Sachitora Harjo, ya. Dia mengatakan bahwa pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Jadi sosiologi itu adalah sebagai pengetahuan hukum dalam konteks sosial. Artinya hukum sebagai fakta sosial. Memang tidak boleh dipisahkan hukum sebagai fakta sosial dan hukum sebagai fakta hukum. Dia berstrukturasi, bukan dualisme tetapi dualitas. Tetapi kajian sosiologi atau sosiologi hukum ini jelas itu berorientasi atau bersubstansi kepada hukum sebagai fakta hukum atau hukum yang hidup di masyarakat. Bagaimana beberapa kajian saya di dalam buku Living Law ini, hukum yang hidup di masyarakat, ya. Oke, dari beberapa pengertian tadi, ya, banyak sekali, ya, silakan ditelaah di materi yang sudah saya berikan itu. Seperti halnya juga tokoh yang tidak ada yang tidak tahu mungkin kajian-kajian sosiologi hukum yang dibawa oleh Profesor Surjono Sukanto, ya, bukunya banyak sekali, ya. Dia mengatakan bahwa sosiologi hukum itu mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha menjelaskannya. Jadi hukum itu juga harus dijelaskan, ya. Jangan hukum untuk hukum itu sendiri, justru hukum itu untuk dijelaskan, ya. Kemudian juga kegunaannya, banyak sekali kegunaan sosiologi hukum ini, ya. Memperjelas hukum sebagai fakta hukum dan fakta sosial, kemudian memperjelas sosiologi hukum sebagai bagian daripada ilmu hukum itu sendiri. Kemudian juga memperkenalkan lebih dalam bagaimana permasalahan-permasalahan hukum sebagai fakta sosial. Kemudian juga mengetahui perkembangan hukum baik positif maupun hukum yang ada yang hidup di masyarakat. Kemudian juga mampu menganalisis, ya, terapan hukum, apa hukum itu fungsional atau tidak, ya, dan lain sebagainya. Kegunaan-kegunaan hukum sosiologi hukum inilah yang justru menambah efektivitas fungsional hukum.
Sekira itu yang perlu kita kaji secara seksama. Oke?